Film Indonesia remaja umumnya menyajikan kisah cinta, persahabatan sekolah, ataupun meraih mimpi. Nggak heran jika rekomendasi film romantis ini selalu sukses bikin baper sekaligus nostalgia buat para penontonnya. Baik itu kisah remaja hingga kisah cinta dewasanya. Sesuai dengan genrenya, film Indonesia dengan genre cinta bukan hanya untuk remajanya aja, namun juga memiliki cerita menarik dari kisah di sekolah hingga rumah tangga. Kisah mengenai anak manusia yang sedang beranjak dewasa dan berusaha menemukan jati diri mereka, namun kemudian menyadari bahwa dunia berada di pihak yang berlawanan dengan mereka. Premis yang cukup menarik banget sih ini mah, dan makin penasaran filmnya akan seperti apa. My Generation berkisah tentang sekelompok remaja yang saling bersahabat, yaitu Orly, Konzi, Zik, dan juga Suki yang mendapatkan hukuman dari orang tua mereka setelah keempatnya mengunggah video yang dinilai kontroversial oleh pihak sekolah. Nggak ingin berdiam diri begitu aja dalam menerima hukuman, Orly, Konzi, Zik, dan juga Suki kemudian memutuskan untuk menjalani serangkaian kegiatan yang dapat menghibur hati sekaligus melupakan hukuman yang membuat mereka harus membatalkan rencana liburan mereka. Film My Generation ini menghadirkan alur pengisahannya murni dari sudut pandang 4 orang karakter protagonisnya sendiri. Bukannya boring, justru film yang satu ini bakalan memberikan fun tersendiri buat kita sebagai penontonnya. Penampilan keempat remaja Indonesianya juga tampil sangat memukau. Chemistry satu dengan yang lainnya benar-benar terjaga dari awal sampai akhir film. Upi selaku sutradaranya bisa gua katakan cukup berhasil membawakan kisah persahabatan, romans remaja, dan drama antara karakternya dengan sangat perfect. My Generation tayang perdana pada 9 November 2017. Film remaja anak sekolahan tentang pencarian jati diri yang cukup menggelitik ini di rating IMDb sebesar 6,9 dari 81 pengguna akun serta dilabeli remaja. Masa SMA kata orang adalah masa yang paling indah. Gue sangat setuju sih dengan pernyataan itu. Karena walaupun sekolah gue didera beberapa masalah, tapi hanya dengan pulang ke rumah dan tidur semua masalah terasa selesai tanpa gue sendiri nggak tahu bagaimana ujungnya. Ya seperti halnya film yang mau kita bahas kali ini. Balada Si Roy berkisah mengenai Roy yang pindah dari Bandung ke Serang, Banten. Bagi Roy kepindahannya adalah hal yang terberat buat hidupnya. Karena menurut Roy, Serang adalah daerah kecil yang sangat berbeda dari Bandung tempat kelahirannya itu. Di Serang, Roy harus beradaptasi dengan banyak hal. Mulai dari kebiasaan anak-anak di sekolah, lingkungan, hingga menghadapi kenyataan bahwa masyarakat Serang memiliki keadaan ekonomi yang memprihatinkan dibandingkan dengan yang seharusnya. Fajar Nugroho selaku direkturnya menurut gua pribadi cukup berhasil menghadirkan nuansa anak SMA tahun 80-an. Gua sebagai generasi 90-an masih bisa relate dengan beberapa referensi seperti lompat pagar untuk bolos sekolah dan lain sebagainya. Untuk porsi romantisnya sendiri juga pas, nggak berlebihan, dan bisa gua katakan sebagai bumbu untuk filmnya ini. Yang paling menarik dari film Balada Si Roy ini adalah plot pencarian jati diri bagi remaja yang beranjak dewasa. Itu gokil banget sih menurut gua. Buat siapapun yang masih duduk di bangku SMA, pokoknya nikmatin aja dulu prosesnya, belajar yang bener dan nakal secukupnya. Karena pengalaman SMA nggak bisa diulang 2 kali guys. Balada Si Roy tayang perdana pada 19 Januari 2023. Film romantis yang berhasil menyatukan antara Abizar dengan Feby ini di rating IMDb sebesar 7,6 dari 20 pengguna akun serta dilabeli remaja. Bayangin aja dulu kalau kita punya rahasia besar yang selama ini kita simpan tiba-tiba terbongkar. Well, kalau itu terjadi sih mungkin gua sendiri mau ngurung diri seharian sampai semua orang lupa. Yah, kurang lebih plot menarik yang mau ditawarkan di film yang satu ini. Dear David menceritakan tentang seorang siswi SMA yang memiliki reputasi yang akan membuat kebanyakan remaja merasa iri padanya, yaitu bernama Laras. Laras mempunyai prestasi yang luar biasa. Dia merupakan ketua OSIS, penerima beasiswa, dan juga murid favorit bagi gurunya. Namun dia juga memiliki rahasia yang kelam dan agak cabul, yaitu Laras memiliki sebuah blog penuh dengan fantasi seksual tentang cowok yang ditaksirnya di sekolah. Reputasi dan masa depan Laras menjadi pertaruhan saat blog tersebut terbongkar dan kisah-kisahnya dibaca oleh seluruh murid sekolah. Menurut gua premis film Dear David ini cukup kompleks dan relatable banget dengan di sekitaran kita. Gua sendiri merasakan bahwa anak SMA kerap dituntut menjadi remaja yang penurut, rajin belajar, nggak neko-neko dan sebagainya.
Padahal sebagai manusia biasa pada umumnya, anak SMA tetap bebas berekspresi, bergaya, bercerita, bahkan berandai-andai sesuai dengan yang mereka inginkan. Sesuai dengan premis awal, film ini sukses memvisualisasikan bagaimana liarnya fantasi Laras pada ceritanya itu. Shenina Cinnamon sebagai Laras benar-benar top notch banget dan totalitas banget di film ini. Gua sangat apresiasi keberanian dia dalam berakting dan mengambil karakter Laras ini. Penampilannya juga di film ini cukup bagus dan pembawaannya itu ngalir tanpa terlihat terbuat-buat. Daredevil David tayang perdana pada 9 Februari 2023. Film yang sudah dapat kalian tonton di aplikasi Netflix ini di rating IMDb sebesar 5,8 dari 448 pengguna akun serta dilabeli remaja. Film terbaru yang meremakes film lama di tahun 1980-an. Kisah cinta anak remaja yang penuh konflik bakalan mewarnai jalan cerita yang cukup kompleks di film yang satu ini. Bahkan dibintangi aktor dan aktris remajanya Indonesia yang cukup keren. Kisah cinta dari SMA berkisah tentang hubungan percintaan antara dua murid SMA yaitu Gali dan Ratna. Namun hubungan percintaan mereka nggak berjalan dengan mulus karena ayah Ratna nggak merestui hubungan tersebut karena nggak suka dengan Gali yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jalan cerita dari versi remix Kisah Cinta dari SMA terbilang sama persis dengan versi originalnya. Bahkan versi remixnya tetap mengambil latar waktu cerita pada era 1980-an, bukan pada zaman modern sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan yang sangat besar bagi jalan ceritanya sendiri. Apalagi konfliknya juga terbilang cukup sama juga. Dari itu semualah yang membuat jalan cerita dari Kisah Cinta dari SMA terasa sangat klise. Soalnya sudah ada banyak banget film tentang kisah cinta remaja dengan konflik yang sama. Mungkin yang menyelamatkan dari film ini yaitu adanya aktris cantik papan atas Indonesia sendiri, yaitu Prilly Latuconsina. Prilly di film ini tampil seperti biasanya, cantik dan blend banget dengan karakternya itu. Kisah Cinta dari SMA tayang perdana pada 9 Februari 2023. Film romantis manis anak sekolahan dengan latar full SMA ini berhasil di rating IMDb sebesar 8,9 dari 8 pengguna akun serta dilabeli R. Masih sama dengan film sebelumnya, film ini juga mengadaptasi kisah dari film tahun 80-an, di mana bakalan memberikan nostalgia yang pas untuk banyak orang. Pasalnya pasangan Gali dan Ratna bisa dikatakan sebagai couple goal yang banyak diperbincangkan di tahun 80-an hingga 90-an itu. Galih dan Ratna menceritakan tentang Ratna yang terpaksa meninggalkan kehidupannya di Jakarta ketika sang ayah yaitu Oka menerima sebuah pekerjaan di luar negeri dan menitipkan Ratna ke tantenya yang tinggal di Bogor. Meski awalnya merasa kurang nyaman dengan lingkungan barunya, Ratna lama-kelamaan bertemu dengan seorang pemuda bernama Gali di sekolahnya dan secara perlahan mulai mengubah kehidupan Ratna. Jujur, gua memang belum pernah sama sekali nonton Kisah Cinta Gali dan Ratna versi Rano Karno dan juga Yesi Gusman. Namun entah kenapa meskipun tergolong film romansa, alur penceritaan Gali dan Ratna di film ini malah terasa kurang mengalir. Nggak ada hal yang membuat penontonnya terenyuh dengan kisah cinta Gali dan Ratna sendiri. Kalau ngomong soal kualitas filmnya, gua sangat suka banget dengan cara pengambilan gambarnya yang sangat stabil. Kualitas gambarnya terlihat cukup artistik dan juga bisa menunjukkan emosi yang pas kepada para penontonnya. Dengan mengambil tone warna sendu, itulah yang bikin penontonnya serasa bernostalgia dengan film zaman dulu ini. Gali dan Ratna tayang perdana pada 9 Maret 2017. Film dengan konflik ringan dan dieksekusi dengan cukup baik ini di rating IMDb sebesar 6,5 dari 271 pengguna akun serta dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film romantis baper anak sekolahan yang dijamin filmnya bakalan bikin nostalgia buat siapapun yang menontonnya. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.